Kabupaten Kendal terus menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Jawa Tengah, didukung kawasan industri yang terus berkembang serta posisi strategis di jalur Pantura. Peluang investasi di Kendal dinilai masih terbuka lebar. Namun di balik peluang tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi agar investasi dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Kendal tidak lepas dari keberadaan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi daya tarik utama bagi para investor. Selain sektor industri, peluang investasi juga terbuka luas di bidang pertanian, peternakan, perkebunan hingga usaha mikro kecil dan menengah. Namun di tengah besarnya potensi tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam menyiapkan infrastruktur yang mampu mendukung kebutuhan investor. Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga berupaya agar investasi tidak hanya berpusat di kawasan industri. Berbagai sektor potensial di wilayah lain didorong untuk berkembang, sehingga manfaat investasi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Melalui program kemitraan, pelaku usaha lokal dan UMKM didorong menjadi bagian dari rantai pasok industri besar yang beroperasi di Kabupaten Kendal. Upaya menjaga kepercayaan investor juga menjadi faktor penting dalam mendukung iklim investasi daerah. Kemudahan perizinan koordinasi antar instansi serta kondisi daerah yang kondusif menjadi modal utama untuk mempertahankan investasi yang sudah ada sekaligus menarik investor baru. Kepala DPM PTSP Kendal Anang Widyasmoro mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya menarik investasi baru, tetapi juga mempertahankan investasi yang sudah ada. Kesiapan infrastruktur menjadi titik tolak penting terkait konektivitas, jaringan distribusi, ketersediaan energi dan air. Ia juga menambahkan pemerintah daerah memiliki program kemitraan agar pelaku usaha lokal dapat berkontribusi langsung dalam rantai pasok kebutuhan pelaku usaha besar di kawasan ekonomi khusus. Pemerintah daerah optimis berbagai indikator seperti sarana prasarana, kondusivitas wilayah, pelayanan terpadu satu pintu, dan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah teknis dapat mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Kendal. Jadi kalau terkait dengan investasi, untuk menarik investor ini sebenarnya tantangan kami ini bukan hanya terkait untuk menarik investasi baru, namun juga tantangan bagi kami adalah untuk mempertahankan investasi yang sudah ada. Kesiapan infrastruktur menjadi titik tolak yang penting karena terkait dengan konektivitas, terkait dengan jaringan distribusi. Selain itu juga infrastruktur ini menjamin terhadap ketersediaan energi, ketersediaan air. Jadi memang tantangan utama memang infrastruktur kami memang masih belum sesuai kondisi yang diharapkan. Namun jalan menuju ideal ini sedang kami tempuh dengan kontribusi seluruh stakeholders yang ada. Jadi harapannya nanti infrastruktur ini dengan kolaborasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi ini nanti bisa lebih tersedia dalam mendukung keberlangsungan industri atau keberlangsungan investasi di Kabupaten Kendal. Jadi tentunya investasi ini kan terbagi dalam beberapa sektor. Jadi karakteristik wilayah, karakteristik daerah ini memang cukup menentukan. Kalau di lokasi di bawah di Kaliwungu,
kemudian sampai dengan Patebon ini kan sudah kita rumuskan untuk di sana ada disediakan kawasan peruntukan industri. Kemudian tidak menutup di wilayah yang lain untuk pemanfaatan ruang seperti misalkan pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, kemudian jangan lupakan juga terkait dengan UMKM. Ini menjadi potensi-potensi yang bisa diolah lebih lanjut. Kemudian kami juga ada program untuk mensinergikan beberapa sektor ini agar bisa tumbuh bersama. Dan pada sektor industri ini kami ada program kemitraan. Jadi harapannya dengan program kemitraan ini kami bisa tahu kebutuhan industri yang ada di dalam kawasan ekonomi khusus ini standarisasinya seperti apa. Harapannya nanti para pelaku usaha lokal, baik itu UMKM ataupun pengusaha kecil menengah, ini bisa berkontribusi langsung masuk pada rantai pasok kebutuhan para pelaku usaha besar yang ada di kawasan ekonomi khusus. Ini sejalan juga dengan program insentif yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal pada para pelaku usaha di dalam KEK. Kami mensyaratkan bahwa apabila insentif pajak dan retribusi daerah ini mensyaratkan agar mereka bekerja sama dengan minimal 2 pelaku usaha lokal. Jadi harapannya setelah standarisasi daripada pelaku usaha atas kebutuhan produknya di kawasan ekonomi khusus ini kita bisa mengerti, nanti kami bisa memberikan informasi, kami bisa memberikan pendidikan pelatihan bagi para pelaku usaha lokal agar nantinya bisa memenuhi dan bisa menjadi supplier, bisa menjadi pendukung para pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus. Ya, tentunya kepercayaan investor ini sangat bergantung kepada bagaimana pemerintah daerah dalam memfasilitasi kepentingan para pelaku usaha dalam koridor ketentuan normatif yang sudah ditentukan. Bagaimana pelayanan perizinan, bagaimana koordinasi terpadu satu pintunya berjalan, bagaimana insentif yang diberikan, kemudian bagaimana kondisivitas wilayah ini bisa mendukung sisi operasionalisasi produksi, ketersediaan tenaga kerja. Memang cukup kompleks dalam menjaga investasi ini, namun kita berkomitmen dan kita optimis bahwa berbagai indikator, baik itu ketersediaan sarana prasarana, kondusivitas wilayah, sosial kemasyarakatan, kemudian bagaimana pelayanan terpadu satu pintu, dan kolaborasi seluruh OPD teknis terkait ini dalam mendukung investasi. Dan ini kami harapannya juga nantinya investasi yang baru ini semakin banyak yang masuk di kabupaten. Peluang investasi di Kabupaten Kendal masih terbuka luas seiring berkembangnya kawasan industri dan potensi sektor ekonomi lainnya. Namun tantangan berupa kesiapan infrastruktur, pemerataan investasi hingga menjaga kepercayaan investor menjadi pekerjaan yang harus terus diselesaikan. Dengan kolaborasi berbagai pihak, Kendal optimis mampu mempertahankan tren pertumbuhan investasi di masa mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Elza Nur Fauziah, Lingkar TV melaporkan.